Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin bahwa di sore ini kita dapat berjumpa kembali lewat acara SQ. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya ila yaumiddin. Marilah juga kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk lebih giat, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan juga dilandasi dengan keimanan dan dengan penuh harapan akan keridhoannya dan pahala akhirat tanpa diselingi dengan riya dan juga dengan sum'ah. Kemudian takwa juga berarti meninggalkan larangan-larangannya, karena pada hakikatnya jika kita melakukan larangannya maka akan menjadi hina dan juga akan membuat diri kita menderita, baik dikala hidup di dunia ini apalagi ketika kita berada di akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, manusia dalam fungsinya yaitu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah yaitu memikul tugas yang ringan. Manusia haruslah dapat berpikir untuk mengolah dan mensejahterakan kehidupannya dengan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Allah baginya, yaitu alam semesta ini. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghashiyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat tadi memberitahukan kepada kita bahwasanya semua ciptaan Allah hendaknya kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan semuanya. Memang dialah yang maha agung dan maha kuasa atas segala sesuatu, dan dengan demikian semua ciptaan Allah agar kita dapat juga mengambil manfaat darinya. Juga ayat tersebut mengandung pengertian bahwasanya akal pikiran itu merupakan unsur yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan alasan agar manusia berilmu pengetahuan dan juga kewajiban untuk belajar. Namun demikian tidak berarti bahwa hanya akal dan ilmu pengetahuan saja yang dapat menjamin kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan. Sebab banyak sekali kita jumpai suatu masalah yang meragukan dan sulit untuk dipecahkan, sehingga dapat juga menjerumuskan manusia ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah memberikan akal pikiran dan juga alam semesta, serta juga memberikan pedoman-pedoman yang dapat dijadikan untuk memutuskan sesuatu perkara, yaitu agama Islam. Islam dengan pedoman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mampu
menyelamatkan manusia dari lembah kehancuran dan kebinasaan. Karena akal akan dapat juga memandang hanya sebatas apa yang ada di depan saja. Sedangkan Islam dapat memandang sampai masa depan yang panjang sampai pada kehidupan akhirat. Dengan demikian, siapa saja yang memegang atau juga menjadikan Islam sebagai pegangan, maka dia akan hidup tenang, aman, dan damai. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang budiman, jadi ilmu pengetahuan saja tidak dapat menjamin yaitu ketenangan dan kedamaian dalam hidup, juga keberhasilan tanpa disertai dengan agama Islam. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tanpa agama dapat kita ibaratkan orang yang berjalan dengan mata buta. Sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan ibarat orang yang berjalan dengan mata yang tajam, tapi kaki yang digunakan untuk perjalanan itu tidak sempurna atau pincang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan atau kebahagiaan hidup dunia, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup kedua-duanya, dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, maka jelaslah bahwa ilmu pengetahuan itu sangat erat sekali hubungannya dengan agama. Meski dalam batas-batas tertentu, ilmu pengetahuan itu sendiri tidak dapat yaitu mendahului agama. Sebab agama itu adalah kebenarannya telah terjamin mutlak, karena agama itu adalah berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari keterangan tadi maka nyatalah bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan mewajibkan umatnya untuk menuntutnya, dan Islam tidak mengharapkan umatnya menjadi umat-umat yang bodoh. Sebab orang-orang yang bodoh itu akan menjadi umat yang terbelakang, yang akan mengikuti yaitu kemana orang-orang mengerti itu pergi. Dan juga menuntut ilmu itu bukanlah hanya sebatas ketika kita masih usia remaja, anak-anak saja, atau sebatas usia pelajar. Namun Islam itu mengajarkan wajib belajar itu semenjak masih di buian ibu hingga ke liang lahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu pengetahuan sejak dari buian hingga ke liang lahat. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kesadaran akan pentingnya ilmu dan diberi yaitu kekuatan untuk menuntutnya, sehingga dengan ilmu yang kita miliki juga kekuatan iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi manusia yang dapat hidup dengan ketenangan dan kemuliaan, bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Demikian siraman kalbu pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.